Baik, perkenalkan nama saya Selian Angelin dengan NIM A1C219038. Saya adalah salah satu mahasiswa di Universitas Jambi, Fakultas FKIP, Prodi Pendidikan Matematika. Video ini dibuat dengan tujuan memenuhi tugas akhir semester saya atau UAS pada mata kuliah Komputer dan Pemrograman dengan dosen mata kuliah Pak Khairul Anwar dan Pak Jeffrey Marzal. Di mana tugas dari UAS kali ini adalah membuat program berdasarkan algoritma pembelajaran yang telah dipelajari pada satu semester ini. Di sini saya akan membuat database di PHP MySQL. Adapun beberapa istilah penting, yang pertama ada database, PHP MyAdmin, MySQL, SAM, dan Notepad++. Saya akan menjelaskan penjelasan singkat, yang mana database merupakan kumpulan data yang disimpan secara sistematis dalam komputer yang dapat diolah menggunakan perangkat lunak untuk menghasilkan informasi, berfungsi sebagai gudang penyimpanan data yang akan diolah lebih lanjut. Kedua ada MySQL, yang merupakan salah satu jenis database server yang menggunakan bahasa SQL untuk mengakses database-nya. Penggunaan software tertentu dapat memudahkan melakukan administrasi MySQL ini. Nah, di sini aplikasinya ada PHP MyAdmin, yang merupakan aplikasi open source yang berfungsi untuk memudahkan manajemen MySQL tadi. Selanjutnya ada SAM, yang merupakan paket perangkat lunak yang berfungsi sebagai server lokal untuk mengampu berbagai jenis data website yang sedang dalam proses pengembangan. Selanjutnya yang terakhir ada Notepad++, yang merupakan sebuah penyunting teks dan penyunting kode sumber. Baik, sekian penjelasan singkat dari saya. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan pengerjaan atau presentasi pengerjaan. Baiklah, kita masuk ke tahap pertama, yaitu tahap pembuatan database. Nah, untuk mulai membuat database ini, kita pastikan terlebih dahulu bahwa software SAM yang sebelumnya telah terinstall itu telah aktif dan bisa berjalan dengan baik dengan cara mengklik SAM, folder SAM yang telah diinstal di tempat penyimpanannya, kemudian masuk ke SAM Control. Nah, setelah kemudian muncul SAM Control Panel, kita aktifkan modul Apache dan MySQL dengan cara mengklik Start pada menu Action dan menunggu sampai kedua modul ini berubah warna hijau dan terdapat tulisan pada bagian Ports. Setelah tampilan seperti ini, selanjutnya kita masuk ke mesin pencarian. Di sini menggunakan Chrome, ketikkan kata kunci localhost/dashboard sampai muncul tampilan seperti ini. Kemudian kita klik PHP MyAdmin untuk membuat database. Setelah muncul tampilan seperti ini, kita buat database yang baru. Nah, di sini saya membuat database /kasir, karena di sini saya akan membuat program untuk kasir sebuah toko kue. Setelah database ini sudah berhasil dibuat, selanjutnya kita membuat tabel. Di sini saya akan membuat tabel underscore penjualan. Dengan jumlah kolom yang dibutuhkan ada 14 ditambah 1 untuk ID, jadi 15. Setelah muncul tampilan seperti ini, dimasukkan yang pertama itu adalah ID dengan jenis INT dan kita centang di bagian AI. Ini menunjukkan bahwa ID ini tidak boleh kembar dan sebagai identitas penunjuknya. Lalu selanjutnya kita masukkan yang akan muncul dan diperlukan pada database nanti untuk nama penyimpanan. Nama ada keperluan dalam layer warna catatan alamat satuan jumlah diskon awal total uang dan kembalian. Ini adalah panggilan-panggilan yang akan digunakan nanti. Kemudian ada jenis, selain ID itu saya menggunakan varchar karena pada varchar itu bisa otomatis menyesuaikan antara teks ataupun angka.
Setelah itu kemudian panjang dan nilai. Nah, untuk ID ini saya masukkan 20, untuk nama 50, keperluan 50, dalam 50, layar 50, warna 50, catatan 100, alamat karena kemungkinan panjang 100, untuk satuan itu 50, jumlah 50, diskon 50, menyesuaikan. Nah, setelah itu kita simpan. Nah, di sini sudah ada tabel penjualan. Tahap selanjutnya adalah tahap koneksi. Nah, kita dibuka terlebih dahulu aplikasi SAM. Di sini sudah dibuat sebelumnya file koneksi underscore uas.php. Di sini dimulai dengan sintak PHP, kemudian ditutup kembali. Ada koneksi sama dengan mysql underscore connect. Nah, ini dibuat untuk mengkoneksikan database yang tadi sudah dibuat dengan db underscore kasir gitu. Lalu, if mysql connect error, jika connect error, maka echo koneksi ke database-nya itu gagal, akan muncul perintah seperti ini. Itu berarti ada kesalahan atau error mengkoneksikan file ini ke database. Gitu. Kemudian akan disimpan di SAM, hotdocs, dan di file tersendiri. Di sini saya menyimpannya di kasir. Gitu. Kemudian kita masuk ke folder index underscore uas.php. Gitu. Kita mulai dengan sintak PHP, kemudian ditutup di sini. Gitu. Nah, di sini ada include koneksi underscore uas.php, di mana ini merupakan nama file koneksi yang sebelumnya. Gitu, harus sama supaya nanti bisa terkoneksikan dan masuk ke database. Di sini ada if iset dengan metode post. Lalu ada ke-14 dari unsur atau faktor yang sudah dimasukkan ke database tadi, gitu. Dengan mysql underscore real underscore escape underscore string, gitu. Nah, ini dibuat untuk mengirimkan hasil data yang nanti akan diisi dan akan ditampung ke database. Oh ya, ini menggunakan metode post. Di sini jadi semua menggunakan metode post dengan memanggilnya dengan ini, nama, keperluan, dalam, layer, dan seterusnya. Kemudian di sini ada beberapa, bahkan satuan dikali dengan jumlah. Lalu total itu harga satuan dikali jumlah pembelian, dikurang harga satuan dikali jumlah pembelian, dikali diskon per 100. Lalu untuk kembalian itu uang dikurang dengan total belanjanya. Jadi nanti penghitungannya akan dilakukan secara otomatis sehingga mengurangi terjadinya kesalahan atau human error. Lalu di sini ada mysql underscore query, itu, di mana akan mengantarkan atau mengirim semua hasil data tadi yang sudah diisi ke tabel. Seperti ada nama, keperluan, dan ke-14 lainnya sampai ke kembalian ini. Dengan yang pertama ini dikosongkan untuk keperluan ID nanti. Setelah data sudah diisi dan akan muncul echo berupa script, data telah diinput, thank you, jika data berhasil diinput. Gitu. Lalu ini merupakan nama folder dari ini. Script ditutup dengan script. Oke. Selanjutnya masuk ke doctype HTML, karena ini foldernya berupa HTML. Dibuka dengan HTML, baru ditutup juga dengan HTML. Masuk ke pertama itu di bagian kepala atau head, berisikan title atau judul, yang dibuka dengan judul dan ditutup kembali. Judulnya di sini berupa kasir toko kue Ichigo. Gitu. Setelah masuk di kepala, masuk ke bagian di sini dibagikan background sebuah gambar. Gambarnya ini dimasukkan ke file tadi yang ada kasir tadi di bagian penyimpanan supaya mudah ditemukan. Namanya harus sama, yaitu bg.jpg gitu. Sama dengan nama filenya. Lalu di sini saya membuat judul, ada Ichigo di paling atas dengan H1, itu berupa ukuran, dan dengan lalu face atau fontnya itu menggunakan Californian FP, lalu center, artinya bahwa kata Ichigo ini akan terletak di tengah-tengah layar. Lalu font ditutup dengan font, dan H1 ditutup dengan H1. Gitu. Yang kedua sama, berisi kata atau kalimat cake shop, toko kue. Yang kedua ini sedikit berbeda karena menggunakan ukuran H2, dan face-nya itu atau fontnya Century Gothic. Lalu bukan center seperti kedua di atasnya, tapi ini menggunakan Mercury. Artinya bahwa teks Celebrate Your Special Day with Ichigo ini akan berjalan atau tidak di tengah seperti center ini, tapi menggunakan Mercury. Gitu. Lalu ditutup lagi dengan font dan H1 seperti yang di depan. Hanya saja menggunakan penutup berupa slash garis. Gitu. Kemudian masuk ke bagian form dengan action methodnya itu adalah post. Gitu. Jadi di sini dibuat tabel yang ke tengah atau center itu dengan ukuran 2 dan background color dari tabelnya itu ini. Keterangan itu center. Nah, di sini akan diletakkan apa-apa saja isian tabel yang akan muncul di
layar nantinya itu ada nama pemesan yang akan dipanggil dengan nama seperti atas tadi. Saya membuatnya nama supaya lebih mudah dilihat atau lebih singkat. Lalu jenis keperluan dengan keperluan seperti yang dia tadi, keperluan dipanggil. Ini input type-nya itu teks, jadi dengan memasukkan teks gitu. Lalu ini ada kalau jenis keperluan itu dengan select, yaitu dipilih. Dan beberapa optionnya ada 1, 2, 3. Optionnya itu seperti misalnya keperluan itu untuk keperluan biasa, untuk keperluan ulang tahun, pernikahan, atau perayaan. Dibuka dengan option, lalu tutup dengan option lagi. Sama dengan jenis kue bagian dalam, jenis outer layer. Ya, terus kalau untuk warna pesanan sama dengan nama pemesan, catatan tambahan di sini sedikit berbeda karena menggunakan text area. Di mana text area ini memungkinkan untuk tabelnya itu lebih besar lagi karena bisa diatur columns dan rows-nya. Jadi karena biasanya catatan tambahan dan alamat itu panjang, jadi menggunakan ukuran tertentu gitu. Lalu untuk harga satuan dan jumlah diskon dan uang diterima itu sama seperti nama tadi. Lalu di sini ada TR dan TD. Jadi kayak dibuka dengan TR, ditutup TR, dibuka dengan TD, ditutup juga dengan TD. Nah, kalau TR itu digunakan pada tabel itu untuk pembuatan sebuah kolom. Jadi kayak dipisah. Jadi ini untuk satu buah tabel yang lain, jadi tidak sama gitu. Lalu di sini ada input type-nya itu bagian akhir nanti ada submit, berarti itu datanya sudah selesai dan disubmit untuk dikirimkan ke database. Dan kemudian reset yang itu artinya mengulang jika datanya salah. Lalu jika dibuka dengan cell kemudian ditutup juga center dan form juga ditutup dengan form. Atau bagian dari isi kembali dengan isi. Kemudian HTML dengan HTML. Gitu. Dan kembali sama. Baiklah, tahap terakhir adalah memasukkan data. Kita buka di mesin pencarian dengan mengetikkan localhost / atau garis miring dengan nama folder yang tadi kita simpan yaitu kasir. Nah, ini kita buka yang bagian indeks. Nah, berikut adalah judulnya Ichigo Cake Shop dengan yang di center tengah, kemudian Your Special Day with Ichigo itu dengan format Mercure sehingga dia bisa berjalan. Kemudian kita masukkan nama pemesan Celine Angeline, keperluan ulang tahun, kue black brownies, jenis outer layer-nya itu cream cheese, lalu warnanya putih gading, catatan tambahan, tambah kita masukkan harga satunya itu ke jumlah pemesanan satu, misalnya dapat diskon 25%, terima itu adalah 300.000 gitu. Lalu kemudian di submit, akan muncul localhost says data telah diinput, thank you, sesuai dengan tadi sudah kita masuk. Nah, di sini kita buka di tabel penjualan. Ini dengan nama itu Celine Angeline, keperluan ulang tahun, dalam layer cheese cream warnanya putih gading, dengan tulisan alamatnya 350.000 dengan jumlah pembelian 1, ditambah didapat diskon 25%, sehingga harga awalnya 350.000 menjadi 262.500. Uang yang diterima 300.000, kembalian yang diberikan 37.500. Baiklah, sekian presentasi program yang telah saya buat. Kiranya sesuai dengan tugas yang diberikan dan terima kasih.